Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin di thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum faya'tadhirun. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Inna kadzalika najzil muhsinin. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Amanna billah. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, apa saja yang ada di atas sana semuanya kata Allah diberikan untuk kita semuanya, sampai Allah mengatakan tidakkah kami kata Allah menjadikan ini bumi cukup kata Allah untuk orang yang hidup sampai orang yang mati. Kemudian Allah mengatakan dan kami yang menjadikan gunung-gunung kata Allah luasnya kata Allah sebagai fondasi bumi. Kemudian Allah mengatakan dan kami yang memberikan minum kepada kalian kata Allah dari air yang segar luar biasa. Kemudian setelah Allah mengingatkan ini, masih saja banyak orang yang ingkar kepada Allah. Makanya Allah menutup dengan kalimat wailul yauma idzil lil mukadzib. Celaka kata Allah pada siapa saja kata Allah orang-orang yang dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Sudah cukup, ada ayat yang bisa kita baca dan ada ayat yang di atas. Semua ini ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Makanya Allah menutup pada ayat 28 Allah mengingatkan wailul yauma idzil lil. Celaka pada siapa saja kata Allah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian pada ayat lanjutannya pada ayat 29 dari suratul Mursalat, setelah Allah mengingatkan siapa saja orang-orang yang dulu kata Allah mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah bakal terima akibatnya. Kemudian pada ayat lanjutannya apa kata Allah? Allah mengatakan kepada mereka intaliqu kata Allah silakan kalian pergi kata Allah menuju kemana kata Allah menuju ke dalam siksa ma ila ma kuntum yang dulu kata Allah kalian mendustakan. Setelah kelihatan surga dan neraka baru mereka menyesal. Apa? Pada saat itu baru orang-orang kafir mengatakan Rabbana absarna. Mereka mengatakan ya Tuhan kami sudah lihat nerakanya. Lu temenan rek.
Dan kata mereka, wajah, dan dengar deh, ya apa orang-orang neraka? Mereka minta kepada Allah, farji'na na'mal, kembalikan kami sebentar saja, kata mereka. Kenapa kita akan berbuat amal yang soleh? Baru di saat itu mereka dengan merendah diri, mereka mengatakan, inna, sekarang kami ya Allah sudah yakin. Telat kalau yakinnya nanti. Makanya pada saat itu Allah mengatakan, intaliqu, apa kata Allah? Silakan kalian menuju, kata Allah, kemana? Ila ma kuntum bihi, ke tempat, kata Allah, yang dulu kalian menusakan. Intaliqu, kemudian Allah mengatakan, siapa saja orang-orang, silakan, kata Allah, menuju ila zillin zi salasija, kata Allah, menuju neraka, kata Allah, yang naungannya ada 3 cabang. Bukan naungan. Allah mengatakan, lada, sama sekali tidak bisa memberikan naungan kepada mereka. Orang yang beriman, Allah mengatakan ada zalil naungan untuk mereka. Di neraka juga gitu. Allah mengatakan dalam ayat ini, apa kata Allah? Ada naungan yang bercabang-cabang, ini neraka yang bertumpuk-tumpuk. Api di atas mereka. Yang panasnya luar biasa. Jadi di atas api ada lagi, dan ada lagi tumpuk sampai 3 tumpuk. Bercabang sampai 3. Orang yang beriman, Allah menyatakan dalam pada saat Rasulullah SAW ditanya tentang ayat Tuba yang disebutkan oleh Allah dalam apa? Rasulullah mengatakan syahadat 1 pohon yang ada di surga, kata Rasulullah. Di situ orang duduk dengan keluarganya, dengan istri anak yang sama-sama beriman sama Allah. Rasulullah mengatakan mereka berada di bawah pohon itu 1 pohon, kata Rasulullah. Apa tuba yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran? Rasulullah mengatakan 1 nama pohon yang ada di surga, syajaratun fil jannah, 1 pohon yang ada di surga. Sama ada kalimat golil, tapi kali itu naungan betul. Kalau di neraka api yang bertumpuk-tumpuk itu naungan orang kafir. Orang yang beriman, kata Rasulullah, mereka bersandar di bawah pohon itu. Berapa bersandar? Rasulullah mengatakan, andaikan ada kuda yang jalan sampai 100 tahun, kata Rasulullah, layak tua masih belum habis. Kuda dipacu bantaran 100 tahun masih di bawah pohon itu. Kita tidak bisa bayangkan sapiro gede ndak iso. Allah mengatakan di situ tempat orang yang beriman berteduh. Rasulullah SAW mengatakan apa? Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdullah bin, nanti kata Rasulullah, dan di saat ada burung-burung yang sedang bertengger, nunggu siapa yang akan makan dari burung surga. Senang luar biasa burungnya dimakan. Itu burung justru apa? Allah mengatakan kutufa, dan buahnya itu rendah, sampai gotek dengan tek. Begitu dipetik sudah keluar buah baru. Rasulullah pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, orang-orang yang dijamin surga, apa? Rasulullah mengatakan, andaikan kamu lihat itu dan kepingin, baru saja sudah jatuh di hadapan, lahman daging terpanggang sudah siap untuk dimakan. Sudah katik nyembelih beteti. Rasulullah memberikan gambaran seberapa besarnya burung itu. Kata Rasulullah, kepalanya saja gede nih saunto. Lehernya ini gede nih saunto. Duduk kok doro peking, wah soro mangani. Pada saat Rasulullah cerita ini, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar mengatakan, ya Rasulullah, alangkah lezatnya Rasulullah. Siapa yang makan jauh, kata Rasulullah, dan kamu, kata Rasulullah, keduanya bakal merasakan tiang di surga itu. Untungnya yang hidup pada zaman Rasulullah itu di kandang, kon karu-karu makan burung itu. Sebaliknya orang yang kafir yang diancam dalam surat Mursalat, apa kata Allah? Wailu yauma idzil, cilaka kata Allah pada siapa saja orang-orang mukadzib, kata Allah, yang dulu tak percaya kalau ada siksa. Apa kata Allah pada saat intaliqu, silakan kalian menuju berangkat ke sana. Tak gelem, tarik. Orang disuruh tak mau, diseret, mukanya di bawah, kaki di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat membacakan orang-orang kafir, apa kata Allah? Mereka bakal masuk neraka ala ujung, di atas wajahnya. Dari anggota badan paling peka kulit muka ini. Ini kalau kena minyak wangi kepedesan kadang-kadang. Kalau tangan masih tidak apa-apa, tapi kalau tidak sengaja kena ini perih kadang-kadang. Ini mukanya ditaruh sungkang di bawah, kaki di atas. Rasulullah pada saat membacakan
Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang bisa berjalan dengan mukanya? Rasulullah mengatakan, iya, Allah yang menjalankan orang dengan kaki, bisa menjalankan dengan muka. Jadi dibalik nanti. Mukanya di bawah, kakinya di atas. Jalan terus menuju neraka. Allah mengatakan, intaliqu, silakan kalian menuju kemana? Kata Allah, ila ma kuntum bil, menuju kata Allah kedua yang dulu kata Allah kalian mendustakan. Allah mengatakan, intaliqu ila di, Allah mengatakan, pergilah kamu ke dalam naungan, bukan naungan. Allah mengatakan, di salasi syab, kata Allah yang bercabang sampai 3. Itu berlapis-lapis awannya. Tapi Allah mengatakan, la dhalil, tak bisa memberikan naungan itu. Allah mengatakan, wala yughni, dan sama sekali kata Allah tidak bisa menyelamatkan mereka dari api neraka, dari percikan api neraka dari isu. Allah mengatakan, inna tarmi bisyarih kal qasr. Kemudian Allah mengatakan, neraka kata Allah akan melemparkan bunga apinya atau percikannya. Tak berapa? Kal qasr, gedenya seistana. Kita tahu peltian tes, tapi peltian. Bayangkan peltian api neraka seistana kecil. Peltian loh, belum nerakanya. Rasulullah cerita kepada sahabat, andaikan di masjid ini ada 100.000 orang, au yazidun atau lebih. Andaikan di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih. Kemudian apa? Ada satu orang dimasukkan neraka, ghamsatan, sekali celupan saja. Celup pintas. Jadi seperti orang masukkan roti mari, langsung dipangan. Ini orang dimasukkan celup, sebentar saja. Ghamsatan, sekali celupan, celup langsung ditas. Sekali saja. Kemudian apa kata Rasulullah? Saking pada, kemudian disuruh nafas. Yang dicelupkan sekali celup, bayangkan yang masuk. Dicelupkan celup itu diangkat, ditarik, suruh nafas. Rasulullah mengatakan, andaikan di masjid ini ada 100.000 orang atau lebih. Apa kata Rasulullah? Kemudian satu orang yang dicelupkan di neraka dikeluarkan suruh nafas. Rasulullah mengatakan, lahtaraqal masjidu wa man fiha, terbakar masjid dan semua orang yang ada di masjid. Ya apa yang masuk neraka? Mudah-mudahan kita selamat. Allah tak cerita nerakanya. Tarmi bisyarah, Allah mengatakan peltiannya tes. Peltian, tapi maksudnya peltian api. Allah mengatakan dalam ayat ini, inna tarmi bisyarah kal qadar. Allah mengatakan sesungguhnya neraka itu kata Allah akan membersihkan bunga api atau api. Seberapa Allah mengatakan kal qasr, kata seperti istana yang besar. Kalah be Masjid Mujahidin, istana gede. Allah mengatakan, ya apa? Dan itu beriring-iringan. Allah mengatakan, ka'annahu jima, sama dengan unta yang merah-merah yang berjalan beriring-iringan. Unta kalau lari kan bareng-bareng sampai tak itu banyaknya. Jadi ini peltian tidak pakai berhenti terus. Sampai dikasih gambaran, ka'annahu jima, sama dengan unta yang merah. Unta kalau sudah lari beriring-iringan banyak sampai tak gitu. Allah memberikan gambaran, begini keadaan orang-orang yang dulu tak percaya, endisin rokoi, ya wis. Allah mengingatkan kepada Rasulullah, sabir, sabar, siapa saja yang mengejek biarkan. Allah mengatakan dalam pada ayat 34, 5 kali Allah mengacam dengan kalimat wal, kata Allah, silakan kata Allah kapan, yauma idzin, pada saat itu, lil, siapa saja orang-orang yang dulu mendustakan. Hitungan surat Al-Mursalat. Berapa kali Allah memberikan ancaman wail. Diancam balak-balik si ngokong. Ya memang nemen. Dalam surat ini 10 kali kalimat wailul yaumil itu diulang sama Allah. Kalau orang tua sudah ingatkan, taklim lo nak. Itu sudah keras. Kalau sudah peringatan begitu dah kena, sampai Allah memberikan ancaman. Dan itu diulang oleh. Jadi kalau ada orang masuk neraka nemen. Wis daplek katanya orang ngokong top wis dah. 10 kali diulang. Diterekok ngene lho neraka itu. Ka ono endi buktine? Ya wis. Kalau sudah kelihatan neraka, lu temenan. Mau apa? Mau beriman, telat.
Allah mengingatkan pada ayat 34, wailu yauma idzil lil cilaka kata Allah pada siapa saja orang-orang yang merusakkan. Kemudian Allah mengatakan hada yaumul ya ini kata Allah hari yang mereka kata Allah tidak bisa bicara. Bisu kabeh. Mau bicara apa? Allah mengatakan wala dan sama sekali mereka tidak diberikan ini saya untuk memberikan alasan argumentasi tidak butuh. Di saat kelihatan itu begitu orang keluar dari api neraka, begitu orang keluar dari kubur, dia sudah bayangkan mau bujuk segala macam. Setelah tunjukkan suratan amal, kemudian Allah tanya, apa? Allah memerintahkan kepadanya, Iqra, silakan kamu baca suratan amalmu. Dibocok. Ya itu soy. Tak bener iki. Ki malaikat sentimen iki. Allah tanya, ya apa kalau saya datangkan keluargamu, istri, anak muda, siapa saja untuk jadi saksi? Tak mau, mereka tak tahu. Siapa? Minta saksi dari diri sendiri. Boleh. Dikira Allah kesulitan. Dia mengatakan, ya Tuhan, saya sama sekali tidak pernah berbuat seperti ini. Ini keliru malaikat ini. Minta bukti dari anggota badannya. Boleh. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala. Hari ini kata Allah mulutnya dikunci. Tak. Dia bayangkan membujuk segala apa saja mulut. Kemudian apa kata Allah hari ini? Siapa yang ditutup mulut ini? Tek. Siapa yang berbicara? Waktu kali dan tangannya yang berbicara. Yang jadi saksi. Wa tashhadu azum di dalam ayat yang sampai tak kulit-kulitnya jadi saksi kabeh. Bima kanu yang disebut dari perbuatannya. Bukan cuma itu sampai ubin. Bimana kamu ngomong kabeh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ditanya tentang surat Zalzalah, yauma idin tuhadditsu akhbar. Nanti pada saat itu apa kata Allah? Bumi akan cerita apa saja segala kejadian akhbar, apa saja yang terjadi di atas bumi. Rasulullah ditanya, "Wa ma apa yang dimaksud dengan kalimat akhbar ini?" Semua kejadian bicara ini. Di mana kamu duduk ngaji, karpete kabeh ngomong. Jangan kamu kira di benda mati tidak ada benda mati. Semua bakal berbicara. Makanya orang sholat sunnah disunahkan pindah apa? Memperbanyak saksi tujuannya. Di mana kamu dulu sholat wajib? Di mana kamu sholat sunnah? Di mana kamu berbuat dosa? Ngaku kabeh. Nok kene ya Allah. Mau bilang apa? Di sini tempatnya. Allah mengatakan, hada yaumul ya ini kata Allah hari di saat itu mereka tidak bisa bicara wala yu'zan dan mereka kata Allah sama sekali tidak diberikan izin fayatadirun untuk mengajukan alasan apa saja dari dirimu. Memberikan argumentasi alasan iku nok dunia di akhirat sudah tak payu. Alasan apa saja sampai selesai ini bicara kulitnya, tiap angkat tangannya bicara, kakinya mengatakan saya yang jalan ya Allah, kulitnya mengatakan saya ya, semua panca indera bicara, telinganya cuma dengarkan. Cik goblok ngaku kabeh. Ini kan tidak pernah bicara, sekali ngomong jujur. Panca indera ini kan tidak pernah bicara, begitu dia bicara lengkap kabeh semua. Sudah selesai. Sampai di mana kamu berpijak, tempat berpijak bicara. Di sini ya Allah berbuat kebaik. Di sini dia berbuat dosa. Apa? Sudah selesai, lengkap, ngaku semua, baru mulutnya dibuka. Cek, ngomel, ngamuk-ngamuk. Apa kata mulutnya pada saat begitu selesai? Semua dia dibuka sama panca indera. Pada saat itu sudah selesai, baru lidahnya marah-marah. Apa kata lidahnya? 5 syariat. Kenapa kamu berikan persaksian yang beratkan? Ada apa ngaku? Cek goblok kon iki. Iki mulai cilik bojo iki dadi sampai tua. Lah iki tidak tahu ngomong iki. Lillahi taala karek ciliknya. Dari apa itu? Kono juaran ibu yo nek tak lunga yo. Yo Pak. Itu omah enak Bu, mau lunga Bu. Ngarep cilik. Terus dikandani aja ngomong. Iki karek cilik ngono lugu jari wong.
Apa? Semua dia bicara. Dan apa? Lidah cuma mendengarkan. Cik goblok ngaku kabeh. Marah-marah. Apa dia mengatakan? Memaki panca inderanya 5 jam. Kenapa kamu berikan pertanyaan? Ada apa ngaku? Apa kata anggota badannya? Antaqanallahu alladhi anta. Dia Allah yang menggerakkan kita bicara-bicara. Dia sombuju. Allah mengingatkan dalam ayat ini. Hada, ya ini kata Allah, yaumul ilayah, hari kata Allah yang mereka tidak bisa bicara, wala yu'dza, dan sama sekali mereka tidak diberi izin, faya'tadirun, untuk memberikan alasan. Kemudian yang keenam Allah mengatakan, kembali lagi Allah mengatakan, cilaka kata Allah, yaumadin pada saat lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Urutan dari mulai kalimat wal mursalat urfa, Allah merangkan tugas para malaikat. Dimuliakan kita. Malaikat yang diberikan hebatnya cuma ngenterno tok kepada kita. Jadi pelayan kita sudah diberi kehormatan seperti itu, kurang ajar oleh Allah Ta'ala. Pantas saya lipat non rokok. Allah mengatakan, wal cilaka kata Allah pada saat yauma idzil, pada siapa saja orang-orang yang merusakan. Kemudian Allah mengatakan, hada ya ini kata Allah yaumul fasl, hari keputusan. Apa keputusannya? Surga, neraka. Tidak ada tempat 3. Yang beriman masuk surga, kafir munafik ulbun rokok. Allah mengatakan, jamakna kami yang akan mengumpulkan kalian wal dan orang-orang yang terdahulu. Kemudian apa? Pada saat itu Allah menantang, fa in kana lakum, kalau kalian memiliki budaya apa saja punya rencana, fakiduni, ayo tak rencana. Barangkali kamu punya program, visi, misi, sisi, umbel, tak no kabeh. Dia ngomong koyo yo. Tambah dikongkon, ayo keluarkan tipu dayamu. Dulu kamu hebat. Biar salah, cari pengacara handal, menang. No dunia engko sak pengacara yang mlebu neraka. Wong salah dibelok. Rasulullah mengatakan, man masya, siapa yang jalan sama orang zalim, sudah tahu kalau orang ini zalim, masih dibela, akan masuk neraka bersama-sama nanti pada hari kiamat. Gandengan tangan mlebu neraka, iku pembelamu biyen. Makanya Allah mengatakan, barangkali kamu punya pembela, tekakno pembela. Ayo Pak pengacara, panggil aku. Sak pengacara wedi. Disuruh sama Allah. Fakiduni, silakan kata Allah, keluarkan tipu daya. Kemudian pada ayat 40 Allah mengajak dengan kalimat wal silakan kata Allah yaumil, pada saat lil, siapa saja kata Allah orang-orang yang mendustakan 7 kali. Ini cerita semua tentang orang-orang kafir, keadaan mereka di neraka. Kemudian ditutup suratul mursalat dengan apa? Menerangkan keadaan orang yang bertakwa. Innal muttaqin. Kemudian pada ayat lanjutannya baru Allah cerita sebagai sungguh kata Allah orang yang bertakwa kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dimasukkan kelompok orang muttaqin. Walaupun amal kita sedikit, yang gede hati, yang optimis. Rasulullah mengajarkan kalau kau minta fas'alu, minta surga jannatul firdaus. Ya Allah, aku surga sing cilik dak apa-apa, sing gede. Jangankan kita, istri Rasulullah Siti Aisyah. Pada suatu hari Rasulullah mendengarkan apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya hisab yang ringan. Kata Rasulullah, jangan. Minta bebas hisab. Jangan hisab sebelum surga. Kita Aisyah tanya, apa maksud ayat fasaufa yuhasab hisab? Siapa saja orang yang beriman, nanti kata Allah, Allah akan memberikan hisaban yasira, kata Allah, hisab yang ringan. Rasulullah mengatakan kepada istrinya, man nuqishal hisab, siapa yang diteliti hisabnya alamat masuk neraka. Kini teliti sisi-sisi alamat masuk neraka. Hisaban yasira itu cuma ta'arat, cuma ditunjukkan tau. Dipanggil sendirian, ditutup, tidak ada orang tahu, ditutup. Loh, itu sombong. Kamu dulu berbuat ini. Ditutup. Oh, kira minake itu tanya. Ditanya, ya apa betul? Betul ya Allah. Barangkali kamu punya alasan. Apa yang menyebabkan kamu berbuat? Tidak ada ya Allah. Itu semua karena keteledoran saya. Kemudian Allah mengatakan apa-apa. Kata Allah, dulu waktu kamu berbuat tak tutup, tidak ada yang tahu. Sekarang dihapus. Seret.
dengan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah dihapus. Seret, tipu. Sudah kan kosong. Allah mengatakan kepada mereka, tulisan ngaji, zikir, sembahyang, poso. Padahal dia ada berbuat itu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat, masukkan surga. Itu yang dimaksud hisaban yasira. Jadi cuma dudukkan global tok. Nek diperinci situ, jam iki kon lirik, waduh kok kabeh iki. Bahaya iki. Kemudian Rasulullah bacakan, yaitu orang-orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Faulai, mereka itu orang-orang yang disebutkan yubaddilullahu sayyi'atihim. Orang Allah menggaya segala perbuatan. Yubaddil, diganti, bukan dihapus. Setelah dihapus, digantikan dengan hasanat, dengan amal kebaikan. Karena rahmat Allah. Jadi apa? Jadi berpusul kita, alhamdulillah, ya Allah. Senang, merasa ini karunia Allah, bukan karena amalnya. Itu Rasulullah masih menyuruh minta bebas hisab. Pada suatu hari Rasulullah cerita kepada sahabatnya, umatnya yang bakal masuk surga tanpa dihisab. Berapa? Kata Rasulullah, dari umatku yang masuk surga tidak pakai dihisab 70.000. Pada saat itu ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Uqadah bin Mihsan al-Asadi. Pada saat Rasulullah mengatakan, langsung dia berdiri. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga tidak boleh. Kata Rasulullah, kamu salah satunya. Sahabat, aku juga ya Rasulullah. Telat kon, melok-melok. Akhirnya sak masjid ngacung kabeh, tak ceramah Ustaz. Waktu Rasulullah mengatakan itu, Umar tanya, ya Rasulullah, halla istazata 70.000 dauman kini. Umar tanya kepada Rasulullah, apa kamu tak minta tambah? Minta, tak pakai kamu suruh. Apa? Rasulullah mengatakan, pada saat Allah memberikan kabar dari umatnya 70.000 masuk surga tidak pakai hisab, langsung plung masuk surga. Rasulullah angkat tangan. Apa? Rasulullah berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah tambahkan untuk umatku. Ditambahi. Dengan doa Rasulullah ditambah tiap 1.000 ditambah 70.000. Dek kalkulator. 70.000 yang pertama Rasulullah minta, ya Allah tambah tiap 1.000 di belakangnya diikuti 70.000 masuk surga tidak pakai hisab. Tiap 1.000-nya ditambah 70.000 masuk surga tidak pakai hisab. Umar tanya lagi, ya Rasulullah, apa kamu tak minta tambah? Minta. Di saat itu langsung Rasulullah angkat tangan berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Allah tambahkan lagi untuk umatku. Ditambah kata Rasulullah, tiap 100-nya ditambah 70.000. Tidak hitungan pira lagi. Dari 70.000 per 1.000-nya tambah. Ini tidak pakai dihisab, langsung bareng ke surga. Umar tanya, ya Rasulullah, apa dakwah kamu minta? Minta lagi. Di saat itu Rasulullah minta, ya Allah tambahkan untuk umatku. Ditambah tiap satu orang. Dari hitungan ketiga ini, tiap satu orang di belakangnya 70.000. Satu orang alim, dia bisa pak muridnya 70.000 masuk surga tidak pakai dihisab. Mudah-mudahan kita ini yang katut masuk surga tidak pakai dihisab. Dihisab ikam terakhir. Orang miskin masuk surga lebih dulu dari orang kaya. Sama-sama berimannya. Yang miskin masuk surga dulu. Karena hartanya kan titik. Seret-seret entek. Cuma titik. Jai mangan pas. Cukup. Sing sugih takon kon duitmu po. Mau putih. Oleh duit kon dikon sesak munake itu. Padahal cuma caleg tok kon. Kok iso oleh duit akeh. Piro gajimu. Padahal gaji. Turun daging. Terus akeh. Bisa tuh kambing. Padahal gaji. Gaji ku tidak satu kambing mesti ini. Cuma kayak sedep-sedepan. Rasulullah mengatakan, orang miskin yang beriman masuk surga lebih dulu dari orang kaya setengah hari. Tidak banyak. Berapa setengah harinya? 500 tahun. Iki sing miskin wis guyonan mbek bidadari, sing sugih sik gemeter kabeh. Iki wis dadah. Sing sugih ojo garai kon, ojo ngiming-ngiming kon. Dek wis ambung-ambungan mbek bidadari guyonan iki diming-iming, sing sugih sik gemeter kabeh. Ya Allah, ya apa dek iki? Oleh ya apa kerja biyen? Selisihnya setengah hari.
Tak banyak. Berapa setengah hari itu? 500 tahun. Pun kerja sampai mati-matian oleh Sipiro. Berapa lama yang kamu nikmati? Sedilut cek buru sogi mati. Pertanyaannya 500 tahun. Oleh duit tekondi kemana keluar? Dari mana dapatnya? Sudah dapatnya halal. Kemana keluarnya? Jangan kamu salah. Kalau kamu sudah dapat itu, ditanya kemana kamu keluarkan, itu ada pertanyaannya. Jangan enak-enakan. Itu kata Rasulullah. Sing melarat tuh. Ojo wis melarat gak sembahyang pisan. Wah, double starter. Wis melarat gak sembahyang. Waduh, dunia akhirat disoro. Sahabat Rasulullah tak punya banyak, tak apa-apa. Allah mengatakan, innal muttaqin. Rasulullah minta, ya Allah tambahkan. Apa kata Rasulullah? Saya tambah, tiap satu orang dibelai ada 70.000 masuk surga tidak bagi dia. Kemudian Umar tanya, apa kamu tak minta tambah? Apa kata Rasulullah? Saya minta ditambah bislaihi 2 kali pas sama Allah. Insyaallah kita kabeh. Kita apa itu saya kabeh podo. Itu akeh manikulaan kene kita bendino. Innal muttaqin. Allah menutup surat Mulsa memberikan rangsangan kepada kita. Jangan takut. Apa kata Allah? Sungguh kata Allah, siapa saja orang yang bertakwa fi zilal, mereka kata Allah ada di naungan. Sama. Orang di neraka naungan bercabang-cabang, tapi asap ini api. Kalau ini zilal, naungan yang teduh sejuk, di bawah satu pohon yang tinggal petik turun. Utufu hada, dan tiap hari datang 70.000 malaikat terus sepanjang masa. Apa malaikat mengatakan? Tiap kali malaikat datang dengan membawa salam-salam dari mas dan hidangannya tidak sama. Semua yang kami tak ada di sana. Kemudian pelayannya Allah mengatakan, andaikan kamu lihat, Allah mengatakan mereka itu seperti mutiara. Pelayan itu loh. Pembantu-pembantunya. Jadi orang di surga begitu mau masuk surga sudah dihadapi pelayan. Apa yang dilakukan? Duduk. Aku pembantu dulu. Ini. Sudah apa-apa. Oh, lu jiraganmu iku. Wah, kok niki kedoyan. Pembantunya. Andaikan kamu lihat seperti mutiara yang bertebaran. Pembantunya loh. Oh, turun cerita jiragan niki. Jiragan isi non jeru. Iki sing menghadapi pelayan yang siap mengantarkan. Delok pelayani. Rasane mlaku kok dak tutu-tutu, kowe kemanten nek mlaku jatuh yo padahal karepe. Cuma saking rezeki didelok ngake. Kowe ngicak-ngicak bingung kabeh. Allah mengatakan, siapa saja orang yang bertakwa, tidak mereka kata Allah ada di mana wa'yun kata Allah dan sumber-sumber mata wa fawakiha mimma dan berbagai macam buah apa saja kata Allah yang mereka inginkan. Kemudian apa kata Allah? Kulu, silakan kalian makan. Washrabu kata Allah kalian minum. Hanian kata Allah dengan enaknya. Bima kuntum sama. Ini kata Allah karena perbuatanmu dulu. Perhatikan sayangnya Allah. Dihargai kita. Padahal amali daun si pokro. Allahu Akbar. Yo. Mulai Fatihah sampai salam gerambian. Kata Allah ini kon biar sembahyang. Padahal sembahyangku biar ki. Orang tua kalau menghargai anak masih nilai jeblok ya apa? Ngono pinter menit nilai piro? 20 Pak. Tak apa-apa. Kok menit 20 ya. Kan 50 iso itu pentolan iki. Cuk di Senen. Belajar goblok. Jangan suka goblok-goblok. Jangan. Perhatikan. Semua amal kita ini tidak bisa diandalkan. Tapi masih dibanggakan. Iki berkat ikon ngaji. Padahal pengajiannya ya turun. Cuma tidak apa-apa. Jenenge yang teko ya. Bisa kesel ya. Teko lunggu. Ustaz ditambah jerit. Tambah jerit. Nanti ngorok. Ya wis tak apa-apa oleh pahala. Malaikat sing sebelah dari malaikat iki dak ngono pengajian turu iki. Menengo cateten wae. Perhatikan rahmannya Allah kepada kita. Apa kata Allah? Semua ini kata Allah. Kenapa? Karena perbuatanmu dulu. Kemudian Allah mengatakan inna kadzalika najzi. Demikian kata Allah kami. Siapa saja orang-orang yang muhsin yang suka berbuat baik. Apa ihsan itu? Orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berihsan.
Ya ini kata Allah, surga buat kamu. Kemudian pada ayat lanjutannya selesai. Kemudian pada ayat 45 Allah mengancam, wal kata Allah, silakan kata Allah pada saat itu, wailu yaumaidin, silakan pada saat lil siapa saja orang-orang yang mendustakan. Sudah cukup ditunjukkan ini loh surga dan sampai seperti ini nikmatnya. Satu amal kebaikan diberikan pahala besar, tidak gelem. Sudah. Allah mengatakan kepada orang-orang kafir, kulu, makan. Di dunia, silakan kalau tidak mau jatuh sakar. Watamatu, Allah, dan silakan kalian bersenang-senang. Tapi, qalilan sedulu. 60 tahun seret. Orang kan tidak merasa. Ngerasa ini sono mati. Bisa tahu apa? Tak kerasa. Tak kenwara. Berarti umurmu kalau sono orang ngono. Wah, aku kemudian-kemudian wah. Orang tanya, tidak tanya sama diri. Kalau dikasih tahu, berapa bulan sudah mati? 3 tahun. Koyok si buru ya, seperti baru. Berarti umurmu kalau telung tahun sudah orang ngono. Mari kon. Tak delok kon sebaya kon. Orang ngono sebeten-beteni. Di medeni dari dunia mati. Qalilan apa kata Allah? Silakan siapa saja yang tidak mau jawab, silakan kata Allah kalian makan dan bersenang-senang. Qalilan kata Allah sudah. Allah mengatakan innakum sungguh kata Allah kalian dulu mujrim kata Allah orang-orang yang suka berbuat dosa. Kemudian pada ayat 47 9 kali Allah mengatakan wal cilaka. Ancaman yaumaidin pada saat lil mukallaf bagi siapa saja orang-orang yang mendustakan. Kemudian Allah menutup dengan kalimat wa idza qila lahum mereka kata Allah kalau diperintahkan oleh Allah untuk rukuk salat la yarkaun kata Allah mereka tidak mau rukuk. Ditutup 10 kali salat mursalat. Allah menutup dengan kalimat wailu yaumaidil silaka siapa saja orang-orang yang tidak orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Makanya pada saat mereka mau masuk neraka sakor, sebelum masuk neraka heran malaikat, kok ada orang masuk neraka? Malaikat tanya, masa apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Opo? Mereka mengaku, lam naku kami dulu tidak sembahyang. Oh, walam nakunu dan kami tidak pernah memberi makan kepada orang miskin. Aku tidak bisa tidak ngaku. Allah mengatakan mereka dulu kalau disuruh rukuk, disuruh sujud, disuruh ibadat, layar kaun kata Allah mereka tidak mau rukuk. Kemudian Allah menutup 10 kali salat besar dengan kalimat wal silaka kata Allah pada siapa saja orang-orang yang menusakan. Sudah cukup keterangannya lengkap. Ditunjukkan tugas malaikat, tandanya orang yang bertakwa sampai tandanya dan tempat-tempat masing-masing. Kemudian ditutup dengan kalimat fabi ayyi hadis dengan keterangannya apa lagi gamblang sudah. Fabi ayyi haditsin dengan keterangan ya apa lagi kalau sudah dengan masih tidak mau percaya dengan mau dikasih keterangan apa lagi. Makanya diajarkan oleh para tafsir termasuk para sahabat. Abu Hurairah mengatakan siapa yang membaca sampai kalimat ini kamu jawab dengan kalimat amanna billah wa bima saya beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah. Paling pendek siapa dengan kalimat amanna billah kami beriman kepadamu ya Allah. Dalam tiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ditanya sama Allah sabi ayat dengan keterangan ya apa lagi lengkap katanya. Sudah gelap ya sudah. Ba'dahu kata Allah setelah Al-Quran apa kata Allah apa yang bisa mereka beriman. Ba'da dengan keterangan yang bagaimana kata Allah mereka bisa beriman. Sudah cukup gamblang terang-terangan Al-Quran. Makanya dijawab dengan kalimat amanna billah kami beriman kepadamu dan apa saja yang kamu turunkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.